Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sya'ara lil islami minal udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah kurban yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari sejak era putra Nabiullah Adam alaihissalam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah bermula dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam ada dalam lingkup kehidupan ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kurban ini, secara umum Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Hajj ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummah, bahwasanya pada setiap umat ja'alna mansakan, kami turunkan syariat kurban liyadhkuru ismallah, agar mereka senantiasa menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sebagai wujud rasa syukur terhadap hewan-hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka kata Allah, fa ilahukum ilahu wahid, sungguh Tuhan engkau hanyalah satu yang maha esa. Falahu aslimu, sungguh serahkanlah dirimu kepadanya dengan penuh ketulusan. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada mereka-mereka, yaitu orang-orang yang tunduk patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian menegaskan bahwa setiap kalangan umat dari sejak era Adam alaihissalam sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua telah diberikan aturan yang disebut kurban dalam rangka mensyukuri nikmat yang disebut sebagai nikmat hewan ternak. Dan ketika Ramadan kita telah mensyukuri nikmat turunnya Quran sebagai wahyu yang kemudian mengarahkan kita menuju jalan siratal mustaqim. Lalu ada jedah, yaitu kemudian di bulan Syawal, sekedar pendinginan, sekedar kita diminta untuk melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, lalu masuk bulan Zulqa'dah. Di sana kemudian syariat haji sudah ditetapkan, lalu kemudian terus berlanjut hingga kemudian masuk bulan Zulhijjah. Lalu di saatnya tanggal 10 Zulhijjah bagi yang tidak sedang haji, tanggal 11, 12 hingga 13 dianjurkan untuk berkurban atas nama Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur terhadap hewan ternak yang Allah karuniakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan sejarah kurban pra-Islam? Di surah Al-Maidah ayat 27 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menegaskan watlu alaihim, bacakanlah dan ceritakanlah wahai Rasulullah naba abnai Adam, informasi tentang anak-anak Adam, bil haq, dengan sejujurnya, id qarraba qurbana, manakala mereka berdua melaksanakan kurban, mempersembahkan kurban yang mereka pandang sebagai yang tepat dan baik, fatuqabbila min ahadihima, lalu Allah menerima kurban dari salah seorang di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, namun dari yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa asal muasal kurban ini adalah disyariatkan dalam rangka satu, mensyukuri nikmat ternak dan mensyukuri nikmat karunia Allah, bisa jadi kemudian tanaman dan kemudian hasil panen, juga kemudian dalam rangka untuk menentukan siapa yang berhak untuk menikah, karena syariat pernikahan di era Nabi Adam adalah yaitu silang, bahwa yang
menikah dengan saudara lahirannya tidak boleh, tetapi menikah sesuai dengan silangan dari hasil kelahiran. Ketika itu Hawa melahirkan, tiap kali melahirkan selalu 2, sehingga berpasangan terus, dan kewajiban menikah tidak boleh lahiran tetapi kemudian dengan yang berbeda. Ketika kemudian kurban salah satunya diterima, disebutkan bahwa namanya Habil dan Qabil. Habil diterima kurbannya sementara Qabil tidak, maka marahlah penuh angkara murka Qabil terhadap Habil. Lalu dia katakan, la aqtulannak, pasti aku akan membunuhmu. Lalu kemudian berkatalah Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh kurban yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan kurban dengan penuh ketulusan, dengan penuh harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penuh rasa takut terhadap azabnya. Dan yang memenuhi persyaratan itu adalah sang adik, yaitu Habil. Maka berlanjutlah kemudian kisah tersebut bahwa marah betul sang kakak, yaitu Qabil terhadap Habil, lalu kemudian ia membunuhnya. Terjadilah pelanggaran pembunuhan pertama di dunia ini yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala secara singkat di dalam Al-Qur'an. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalnya kisah pernikahan Qabil dan Habil ini. Quran hanya menyebutkannya ibnai Adam, 2 anak Adam. Lalu kemudian nama Qabil dan Habil kita temukan dari riwayat Ahlul Kitab, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani, dan kita pun tidak boleh menolak dan kemudian tidak boleh menerimanya begitu saja. Tetapi karena Quran dan kemudian Sunnah tidak menjelaskan nama, maka tidak apa digunakan sekedar identifikasi. Sebagaimana di layar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berdasarkan aturan pernikahan yang sah di era Nabi Adam, bahwa pernikahan tidak boleh dengan sekelahiran tetapi harus disilang, maka Qabil diharuskan menikah dengan Labuda yang merupakan saudara kelahirannya Habil. Sementara saudara kelahirannya Qabil yaitu Iklima menjadi pasangannya sang adik yaitu Habil. Dan persyaratan tadi berupa kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurbannya Habil karena dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Habil terbunuh oleh sang kakak ini, lalu kemudian setelahnya lahirlah Syits sendirian, tidak ada pasangannya yang akan menjadi pengganti Habil untuk menikahi Iklima ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kurbannya Qabil tidak diterima? Qabil yang hidup di bidang pertanian membawa hasil pertaniannya yang paling jelek untuk digunakan sebagai kurban. Itu masalahnya itu. Bahwa hasil panen yang dipilih oleh Qabil menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam rangka untuk melaksanakan ibadah ini. Sementara Habil hidup sebagai pengembala, mempersiapkan kurban dari jenis yang terbaik berupa domba jantan miliknya untuk kemudian diletakkan di atas bukit. Artinya apa pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Di sini muncul dan terlihat siapa yang ikhlas dan bertakwa, siapa yang terpaksa, sehingga kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jenis kurban ini. Dan ketika itu kurban hanya sekedar diletakkan di sebuah tempat sesuai petunjuk, ketika Allah menerimanya maka itu kemudian terbakar dengan api dengan seketika itu pula. Dan inilah kemudian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang Allah rekam di surah Ali Imran ayat 183, ketika Allah menyatakan alladzina qalu, yaitu orang-orang kalangan Yahudi di kota Madinah yang menyatakan innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasul, bahwasanya Allah sudah menetapkan agar kami Yahudi tidak beriman kepada rasul siapapun, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar,
sampai mereka bisa memberikan kami informasi tentang kurban yang dimakan dan kemudian disambar oleh api. Ini adalah cara Yahudi untuk menguji kenabian Rasulullah SAW, walaupun sudah berkali-kali. Tujuannya bukan untuk beriman, tetapi sekedar untuk menguji dan kepengen kalau Rasulullah tidak bisa menjawabnya, maka akan dikatakan dia bukan nabi yang sebelumnya. Lalu apa kata Allah mengarahkan Rasulullah jawabannya? Qul, katakan kepada Yahudi Madinah, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Rasul-rasul sebelum aku telah datang dengan membawa bukti-bukti yang sangat jelas, termasuk yang kalian tanyakan ini. Wabilladzi qultum, dan termasuk yang kalian minta ini. Falima qataltumuhu, namun kenapa kalian membunuhnya? Kenapa kalian memerangi mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur mencari bukti, bukti itu sudah nyata, tapi terbukti pula kalian ingkar kepada mereka karena kalian bertanya bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar untuk menguji, bahkan bisa jadi kepengen membuktikan bahwa seseorang bukanlah nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sekelumit sejarah terkait kurban dari awal-awal kehidupan manusia di muka bumi ini. Semoga sedikit memberikan percikan bagaimana gambaran antara takwa dan keterpaksaan, sehingga diterima oleh Allah bagi yang ikhlas, sementara yang tidak sama sekali diterima oleh Allah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.